Oke, sahabat. Oke, sorry Kak Naning, ada usulan dari Sam. Mana kalau selama Meet kita menghidupkan kamera? Oh, enggak apa-apa. Malah seneng Kak Ning. Oke, kalau bandwidth teman-teman menututi, Ya, enggak silakan apa-apa. dibuka kameranya. Tapi kalau misalnya koneksi teman-teman nggak nututi, nggak apa-apa, di close. Tergantung teman-teman. Iya, yang di rumahnya Internetnya lancar. sinyalnya bagus, bisa kameranya dinyalakan. Tapi kalau sinyalnya enggak bagus ya enggak usah, enggak apa-apa. Oke. Tapi nanti selama nyanyi ini ya, di mute ya mikrofonnya ya. Oke, aku serahin ke Kak Naning. Kak Virgo izin untuk close kamera karena Kak Virgo harus share screen soalnya. Silakan Kak Naning. Oke, terima kasih Kak Virgo. Nah, adik-adik, kita mau mulai ibadah minggu. Selamat siang. Nah, kali ini kita masih diberi kesempatan sama Tuhan Yesus. Kita masih bertemu dengan kakak-kakak PJA, dengan teman-teman di sekolah minggu, walaupun secara daring, ya, tidak mengurangi semangat kita untuk tetap beribadah, mengikuti ibadah. Kita mau memuji, memuliakan Tuhan lewat ibadah anak pada minggu ini. Nah, adik-adik, untuk mengawali ibadah ini, kita mau bersama-sama, kita memujikan terima kasih Tuhan. Adik-adik di rumah menirukan ya. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus atas kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku atas anugerah yang kau beri sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus buat anugerah yang kau beri sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu sebab hari ini Tuhan adakan. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Oke, adik-adik, sebelum kita melanjutkan ibadah kita mau berdoa dulu. Mungkin ada adik-adik yang bisa membantu untuk memimpin doa dari yang sudah hadir saat ini. Silakan mengangkat tangan, dibuka videonya, angkat tangannya. Yang mau berdoa, memimpin doa, silakan. Siapa ya? Rino, ada Sam, Rensi, Jeva, Seno, Vina, Tata. Siapa yang berani? Seperti di kelas itu kalau kita sekolah minggu kan mesti yang doa kamu toh? Nah,
Siapa? Nggak ada yang berani? Nah, pandemi kok malah macet, nggak berani berdoa. Oke, yuk. Nah, Kak Neng mau pimpin doa, adik-adik yang di rumah siapkan diri masing-masing untuk kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan pada siang hari ini. Engkau pertemukan kami bersama-sama untuk kami bisa melakukan ibadah. Tuhan berkati kami untuk kami dapat mengikuti ibadah ini dari awal hingga akhir nanti. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, bentar. Kita mau baca ayat hafalan kita yang diambil dari 1 Yohanes 4 ayat 7. Coba semua disiapkan. 1 Yohanes 4 ayat 7. Sudah? 1 Yohanes 4 ayat 7. Sebetulnya Kak Neng pengen kita bersama-sama untuk membaca bersama-sama. Bisakah adik-adik dibuka mic-nya? Kak Ning kalau semua open mic nanti akan tabrakan Kak Ning. Jadi Oke. harus satu persatu, iya. Oke, kalau begitu perwakilan siapa yang berani untuk membaca ayat hafalan kita? Silakan. Siapa? Vina? Oke, Vin. Ya, Silakan dibaca. 1 Yohanes 4 ayat 7. Saudara-saudaraku yang terkasih, marilah kita saling mengasihi sebab kasih itu berasal dari Allah dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Oke, terima kasih Vina. Nah, adik-adik, wujud kasih yang diberikan Tuhan kepada kita. Itu Kak Ning pengen tahu, wujud kasih apa toh yang sudah kalian terima itu dari Tuhan Yesus kepada kita? Yuk, siapa yang berani? Wujud kasih yang sudah Tuhan berikan kepada kalian selama ini. Yuk, coba siapa yang berani? Nggak ada yang berani. Apa wujud kasih yang sudah kalian terima sampai dengan saat ini? Dikasih sehat, Masih bermanfaat. diberikan kehidupan sampai hari ini. Sam, apa Sam? Diberikan kehidupan sampai hari ini. Diberikan nafas kehidupan sampai dengan saat ini. Oke, terima kasih Sam. Kemudian coba siapa? Seno. Ayo Seno. Rino. Rino, coba Rino. Apa Rino? Halo. Deva? Deva? Tata? Selalu diberi kecukupan. Selalu diberikan kecukupan. Oke. Tata apa Ta? Masih bisa berkumpul walau lewat layar handphone. Masih bisa berkumpul bersama-sama keluarga dan teman-teman. Oke, Rensi. Coba apa Ren? Masih bisa diberi kesehatan sampai saat ini. Masih sehat, diberi kesehatan sampai dengan saat ini. Oke, Jeva. Apa Jeva? Diberkati dalam segala hal. Diberkati Tuhan dalam segala hal. Oke, terus apa lagi yang belum ya? Rino. Apa Rino? Rino. Rino ada enggak ya itu? Dikasih rezeki sampai Dikasih, ini. dikasih rezeki sampai dengan saat ini. Oke.
Seno, Seno. Apa Seno? Dikasih kesempatan belajar sekolah. Oke. Yang belum siapa ya? Sudah semua? Adik-adik, itulah tadi wujud dari kasih yang diberikan Tuhan kepada kita. Nah, karena tema kita untuk ibadah hari ini adalah aku yakin akan kasih-Nya. Yakin akan kasih Tuhan yang sudah diberikan kepada kita. Nah, nanti adik-adik bisa dengarkan cerita firman dari Kak Rini. Oke, kita mau mendengarkan firman, tapi sebelumnya Kak Ning mau mengajak adik-adik untuk menyanyikan, untuk kita pujikan, kusiapkan hatiku Tuhan. Yuk, Karya. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman Tuhan, penaman hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Sekali lagi, ku siapkan hatiku Tuhan. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Nah, adik-adik, sekarang saatnya kalian mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan Kak Rini. Siapkan hatinya. Kak Nani. Baik adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita satu dalam doa. Kak Rini, suaranya belum masuk Kak Rini. Oke, maaf. Sudah? Ya, Dengar? oke, sudah Kak, sudah masuk. Oke, adik-adik,
Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita masuk dalam doa ya. Kita satu dalam doa dulu. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang maha kasih, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan, terima kasih untuk penyertaan-Mu yang selalu baru, yang kami alami selalu ya Bapa. Bapa, kami mau mendengarkan firman-Mu. Tolong buka hati dan pikiran kami, agar kami bisa mengerti, memahami isi dari firman-Mu. Dan juga hamba-Mu ini ya Bapa, yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tolong Tuhan, apa yang akan kami ucapkan, apa yang hamba-Mu akan pikirkan, itu bukan berasal dari kekuatan hamba-Mu, tapi berasal dari pimpinan Roh-Mu yang kudus. Berfirmanlah Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, jadi ini mau cerita ya. Di suatu kerajaan, tinggallah seorang raja yang baik dan bijaksana. Raja itu sangat dicintai oleh rakyatnya. Pada suatu hari, sang raja berjalan berkeliling istana. Raja ini, karena rajanya itu baik banget sama rakyatnya, dan rakyatnya sangat mencintai oleh rajanya ya. Jadi rajanya itu karena saking dekatnya dengan rakyatnya, si raja ini hampir mengenal setiap warganya, setiap rakyatnya. Oh, ini yang namanya Kak Naning ya. Oh, ini yang namanya Kak Arya ya. Rajanya hampir mengenalinya karena saking dekatnya si raja dengan rakyatnya. Nah, suatu hari raja ini berjalan-jalan berkeliling istana. Dan tiba-tiba raja ini melihat orang asing. Sebut saja dia seorang musafir ya adik-adik ya. Dan musafirnya itu sedang termenung, diam, dan kelihatan sangat letih. Lalu raja ini mendekat dan bertanya, "Bapak, sedang apakah di sini? Kenapa Bapak kelihatan letih sekali?" Oh, musafirnya kaget didatangi oleh seorang raja. Lalu musafir itu menjawab pertanyaan raja. "Ya Raja, saya sangat letih dan putus asa karena saya mencari sahabat saya tapi belum menemukannya. Saya tersesat di kota ini." Lalu raja bertanya, "Kenapa tidak tanya pada penduduk setempat?" "Saya sudah melakukannya, Raja," jawab musafir tersebut. Akhirnya adik-adik raja pun iba. Dan raja pun berjanji pada musafir itu. Dia akan menemukan sahabatnya. Dan benar adik-adik, akhirnya musafir bertemu dengan sahabatnya. Betapa gembiranya musafir itu dan berterima kasih kepada kebaikan raja. Karena raja bukan hanya menunjukkan, ini loh alamatnya. Tidak seperti itu. Tapi rajanya juga mengantar sampai bertemu dengan sahabatnya. Baik ya rajanya. Nah adik-adik kira-kira kalau ada seorang raja, rajanya itu baik, penuh kasih, ketika menyapa itu sangat lembut sekali. Seperti siapa ya? Siapa yang bisa menjawab? Kita umpamakan ya. Ya, raja itu adalah, bila bisa di next gambarnya, Kak Virgo, Tuhan Yesus. Next gambarnya Kak Virgo. Ya adik-adik, raja itu adalah Yesus Kristus. Raja yang penuh kasih menolong seorang musafir. Halo Kak Virgo. Halo Kak Virgo. Rajanya itu adalah Yesus Kristus. Dan musafirnya adalah kita manusia. Manusia yang sering tersesat dalam hidup. Adik-adik, musafir itu akhirnya dapat bertemu dengan sahabatnya
Karena musafir itu percaya kepada raja. Coba bayangin kalau musafir itu, takut aku tidak mau bertemu, aku tidak mau raja. Pasti musafir itu juga tidak akan bertemu dengan sahabatnya. Tapi karena musafir itu percaya ketika rajanya itu dengan tangan terbuka, ayo aku mau membantu menolongmu. Dan musafir itu ikutin apa perintah raja. Dan menunjukkan jalannya tepat. Dan musafir itu akhirnya senang karena berjumpa dengan sahabatnya. Karena percaya kepada raja, akhirnya musafir itu selamat, musafir itu berbahagia, musafir itu senang ya adik-adik ya. Nah, adik-adik memang tidak mudah ya bagi kita untuk percaya hal yang belum kita lihat atau percaya pada hal yang belum yang tidak kita kenal. Demikian juga percaya kepada Allah, karena Tuhan kita tidak bisa kita lihat, tapi kita percaya karena kasih-Nya bisa kita rasakan. Kita percaya Allah kita ada. Allah kita adalah kasih. Ia telah menyatakan kasih-Nya dalam hidup kita, termasuk melalui karya keselamatan yang dinyatakan bagi kita. Nah, mari kita belajar ya adik-adik tentang kasih Allah yang begitu besar pada kita. Seperti yang Kak Neneng tadi tunjuk adik-adik satu persatu. Kasih Allah apa yang sudah kalian rasakan? Mari kita belajar ya adik-adik ya. Kita belajar tentang kasih Allah yang besar pada kita. Supaya adik-adik dan Kak Rini makin cinta, makin percaya akan kasih Allah. Nah, adik-adik, mula-mula Kak Rini mau mengingatkan adik-adik bahwa kita adalah manusia berdosa. Semua manusia itu berdosa. Dosa artinya melanggar perintah Tuhan, tidak menuruti perintah Tuhan, atau tidak taat pada Tuhan. Dan upah dosa adalah maut. Nah, ini ada gambar Adam dan Hawa. Manusia pertama, Adam dan Hawa, melanggar perintah Tuhan dengan memakan buah terlarang. Sejak saat itu, manusia jatuh dalam dosa. Dosa membuat manusia tidak bisa bersama Allah. Dosa yang membuat jurang yang memisahkan manusia dan Allah. Next ya Kak Virgo. Ada jurang pemisah antara manusia dan Allah. Ada dosa karena ya. Tapi adik-adik, manusia itu berusaha kembali kepada Allah dengan berbagai macam cara. Minggu yang lalu juga sudah diingatkan ya, berbagai macam cara manusia itu lakukan untuk bisa kembali kepada Allah. Contohnya dengan apa? Berdoa, rajin beribadah, berusaha berbuat baik. Manusia berusaha melakukannya supaya bisa kembali kepada Allah, bisa dicintai Tuhan. Tapi adik-adik, usaha manusia itu berhasilkah? Minggu kemarin jawab apa? Tidak. Mengapa? Karena keselamatan hanya bisa diperoleh berdasarkan iman. Iman ya adik-adik ya. Apa maksudnya? Maksudnya kalau manusia itu bisa bersama Allah bukan dari usaha manusia. Next gambar ya Kak Virgo. Nah, bukan berasal dari usaha manusia. Ini ulang ya, maksudnya kalau manusia itu bisa bersama Allah bukan dari usaha manusia. Tapi karena itu adalah hadiah dari Tuhan. Manusia hanya perlu percaya saja. Pada siapa? Pada pemberi hidup. Siapakah dia pemberi hidup? Yaitu Yesus Kristus yang rela mati disalibkan untuk menebus dosa manusia.
Next ya Kak Virgo. Nah, salib yang menyelamatkan kita. Yesus Kristus telah rela mati disalibkan untuk menebus dosa manusia. Ada juga yang Yohanes 3 ayat 16a. Tolong ya Kak Virgo. Boleh Kak Rini minta tolong Rino untuk membacakan Yohanes 3 ayat 16 isinya? Boleh dibaca? Ayat berapa, Kak? Itu di layar sudah ada kan? Yohanes 3 ayat 16. Karena di layar sudah ada, Rino. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, makasih Rino. Nah, adik-adik, ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib, itulah jalan satu-satunya yang menghubungkan manusia dengan Allah yang Maha Suci. Manusia hanya perlu percaya kepada Yesus Kristus. Next ya, Kak Virgo. Next. Nah, setelah manusia percaya pada Yesus Kristus, maka manusia dapat kembali kepada Allah lagi. Adik-adik, baik ya Tuhan kita sudah memberikan kasih yang begitu besar, mengorbankan, mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia, sehingga kita diselamatkan. Maka dari itu, kita wajib mempersembahkan tubuh dan hati kita pada firman Tuhan. Firman Tuhan, firman Tuhan ada di Alkitab, kitab suci. Jadi adik-adik terus belajar supaya kita semakin mengenal Tuhan kita. Kita juga mau untuk belajar kasih Tuhan yang kita bisa pelajari ya dalam kitab suci. Kita wajib meneladani ajaran Tuhan Yesus tentang kasih. Contohnya tadi ketika kita mau Google Meet, ada teman-teman kita yang belum hadir, belum join. Terus adik-adik punya nomor HP-nya. Bisa dong adik-adik WA. Hei, sekarang udah mulai sekolah minggu. Yuk kita sekolah minggu yuk. Atau memperhatikan teman-teman kalian. Meskipun kalian belum bisa bertemu, tapi kalian ketika mendengar teman-teman ada teman-teman yang sakit, kita memberi perhatian kepada teman-teman kita. Atau juga berbuat baik, patuh kepada orang tua, itu juga kasih yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Nah adik-adik, moga-moga penjelasan Kak Rini tentang kasih Tuhan ini dapat menjadikan kita lebih dalam mencintai Tuhan ya. Amin. Sekarang Kak Rini itu mau membuat aktivitas, mau mengajari adik-adik membuat aktivitas tentang buku salib. Adik-adik membawa ada kertas enggak ya? Kak Rini lupa tadi mengasih tahu. Aduh, maaf ya. Kertas HVS, ada yang punya kertas HVS di rumah? Enggak punya, Kak. Oh, punya. Boleh diambil? Enggak punya. Oh, enggak punya. Enggak apa-apa, dilihat dulu. Nanti pasti bisa. Yang punya boleh diambil kertas HVS-nya, enggak harus baru. Enggak apa-apa. Di bekas juga enggak apa-apa. Nanti dicoba lagi. Oke. Kak Rini mau membuat aktivitas buku salib. Bahan-bahannya itu kertas HVS, pensil,
penggaris, dan gunting. Cuma itu aja ya. Nah, kalian perhatiin, pasti bisa. Gampang kok. Pertama-tama, kita lipat dulu menjadi 2 bagian. Memanjang ya, melipatnya ya. Kita lipat memanjang. Setelah itu, kita lipat menjadi 2 lagi. Nah, setelah itu, kita lipat ke dua-duanya. Tadi seperti ini ya adik-adik ya. Kita lipat keluar. Akan membentuk bagian seperti ini. Nah, seperti ini ya. Yang perlu adik-adik Jadi hari ini bisakah menghadap ke kamera supaya Oke, iya. iya. Ya, Oke, nih. thank you, Kak Rin. Yang perlu adik-adik lihat yaitu ini. Ini tertutup ya. Nah, ini terbuka. Yang tertutup kita menghadap ke atas. Yang terbuka ini ke bawah. Nah, lalu setelah itu kita gambar salib ya. Kak Rini mau menggambar salib dulu ya. Nah, seperti ini. Salibnya ya. Nah, setelah itu kita potong. Dek ingat ya, yang tertutup ini nanti tadi bagian depan ya, bagian atas. Kita potong di tempat yang ini, yang tidak tertutup. Kita potong. Oke. Nah, jadi deh buku salibnya. Ini Kak Rini sebut buku salib. Karena Kak Rini itu kadang, dulu Kak Rini juga seperti kalian, ikut sekolah minggu. Kak Rini masih ingat ketika Kak Rini juga sekolah minggu, Kak Rini juga diajari seperti ini. Buku Alkitab ini bisa kalian tulis seperti yang tadi Kak Naning juga bertanya kepada adik-adik, apa kasih yang sudah Tuhan berikan kepada kalian? Bisa kalian tulis di sini. Contohnya, Kak Rini juga membuat nih. Hari ini buat loh adik-adik. Nih, kasih. Apa yang tadi Kak Rini sampaikan, tadi Kak Rini tulis di sini. Kita Kak Rini tadi bercerita tentang kasih Tuhan. Kasih. Kak Rini tulis di sini. Percaya kepada Yesus Kristus. Kita percaya. Tadi Kak Rini juga menyampaikan kepada adik-adik, musafir itu akhirnya sampai kepada sahabatnya karena percaya. Kita juga wajib percaya kepada Tuhan. Lalu Kak Rini juga tadi mengatakan upah dosa adalah maut. Jadi pasti tahu itu ya. Nah nih, salib Yesus menyelamatkanku. Lalu ada keselamatan. Lalu Kak Rini juga tulis, ini ayat yang tadi dibaca Reno, Yohanes 3 ayat 16a. Yohanes 4 ayat 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 10. Nih, bacaan kita ya adik-adik ya hari ini 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 10. Allah kita adalah kasih. Tema kita hari ini. Nah, ini sebagai pengingat. Kak Rini suka membuat ini. Atau Kak Rini tadi juga membuat ini. Yesus. Siapakah Yesus? Nih, Kak Rini tulis di sini. Siapakah Yesus? Yesus, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah pokok anggur yang benar atau kebangkitan dan hidup. Kak tulis ini nih. Terang dunia, roti hidup. Nih, gembala yang baik. Kak tulis ini sebagai pengingat kita akan
kebaikan Tuhan. Adik-adik pun juga bisa membuatnya dan tidak harus seperti yang Kak Rini tadi contohkan. Tidak harus seperti itu. Bisa misalkan kebaikan Tuhan apa ya yang sudah kalian rasakan. Seperti tadi, oh, Tuhan itu sudah memeliharaku, memberi kesehatan, sukacita, bisa. Atau kalian bisa tulis di sini buah-buah roh. Apa itu buah-buah roh? Sukacita, kelemah lembutan, bisa kalian tulis di sini. Sebagai pengingat kalian akan kebaikan Tuhan juga. Pengingat kalian ketika kalian mungkin banyak waktu ya, kalian bisa membuat menyenangkan hati Tuhan, membuat buku salib ini. Kalian mau melakukannya? Mau enggak? Halo, mau enggak? Ah? Mau, Kak. Mau. Oke, terima kasih. Ada yang ditanyakan cara membuat tadi? Sudah jelas? Kak, tadi. Hebat, Vina. Hebat. Nah, terima kasih. Adik-adik yang lain begitu. Nanti juga bisa ya Vina tulis ya. Vina bisa tulis apa yang Vina rasakan kebaikan Tuhan Yesus, apa yang bisa dihias nih. Kak Rini juga kalau membuat ini Kak Rini hias loh. Kak Rini kasih warna-warna supaya Kak Rini itu bisa apa ya? Suka ya. Suka dengan warna-warnanya. Ini juga Kak Rini hias nih. Adik-adik mau melakukannya? Mau ya? Nah, adik-adik tugas kalian ada loh. Nah, adik-adik membuat ini ya, namanya buku salib. Kalian membuat, kalian isi, lalu kalian foto. Fotonya seperti ini. Cheese. Ya, apa? Foto? Foto dengan buku salibnya. Nah, kalian kirim ke wali kelas kalian. Boleh juga langsung ke Kak Rini. Kak Rini senang sekali kalau dapat WA dari kalian. Minta nomornya boleh. Kalian bisa minta nomornya ke wali kelas kalian. Langsung ke tempatnya Kak Rini. Senang sekali Kak Rini. Gitu ya adik-adik ya. Mau? Mau, Kak. Terima kasih. Kak Rini tunggu ya. Kak Rini tunggu sampai ya selonggari kalian. Kak Rini tahu kalian meskipun daring juga banyak pekerjaan ya, tapi Kak Rini tahu kalian bisa melakukannya. Oke, Kak Rini tunggu ya. Terima kasih adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan pada siang hari ini. Nah, sekarang Terima kasih Kak Rini untuk firman Tuhannya. Oke, teman-teman nanti karyanya juga selain difoto ke Kak Rini, dikirimkan ke Kak Rini atau kakak wali kelas, nanti juga bisa diupload di media sosialnya orang tua ya. Dan jangan lupa nanti bisa di tag Kak Rini atau Kak Virgo. Kak Rini ada Instagram ya. Oh iya ada, terima Bisa di kasih. sana, tag di Ya, Instagramnya Kak Rini atau di Instagramnya Kak Virgo. Kalau punya Instagram, bisa juga lewat Facebook, di tag juga di tempatnya Kak Virgo. Nanti Kak Virgo akan tunjukkan ke Kak Rini juga. Thank you. terima kasih adik-adik ya, adik-adik hebat. Kita tunggu ya. Nah adik-adik, sekian firman Tuhan. Kita berdoa ya. Kita akhiri dalam doa. Tuhan yang baik, Tuhan yang penuh kasih, Tuhan, kami mengucap syukur dan terima kasih bahwa kasih-Mu begitu luar biasa yang kami rasakan ya Tuhan, bahwa Engkau selalu menopang kehidupan kami, selalu memberi keselamatan bagi setiap kami. Terima kasih ya Tuhan, tolong ya Tuhan, bantu kami untuk kami bisa menerapkan ajaran tentang kasih-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari, dalam kami berteman ataupun dengan sesama kami. Agar setiap orang, semakin banyak orang yang percaya kepadamu, semakin banyak orang yang merasakan kasih-Mu, agar kedamaian di dunia ini dapat kami rasakan. Tuhan,
Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami tercinta ini ya Tuhan. Begitu banyak masalah, begitu banyak bencana. Tapi kami tahu dan kami yakin Engkau mampu menumpangnya. Engkau akan memberi kekuatan bagi bangsa kami tetap bersatu, bangsa kami tetap damai selalu ya Bapak. Engkau tolong juga dari Pak Presiden maupun beserta staf-stafnya, Engkau tolong ya Bapak agar mereka dapat memimpin dan memberi kebijaksanaan yang baik untuk kemajuan bangsa kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami serahkan kelangsungan hidup kami ke dalam tangan-Mu, juga untuk adik-adik yang esok mau bersekolah lagi ya Bapak, meskipun dalam daring, tapi kami yakin dan percaya bahwa adik-adik di sini adik-adik yang baik, adik-adik yang bertanggung jawab, adik-adik yang tetap mau melaksanakan tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu gurunya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Doa ini hanya kami peralaskan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Amin. Sekarang Kak Rini serahkan ke tempat Kak Naneng lagi ya. Mari Kak Naneng. Terima kasih Kak Rini untuk firman yang sudah disampaikan. Nah, adik-adik seperti yang sudah kalian dengar tadi, firman yang disampaikan sama Kak Rini tadi, bahwa Tuhan Yesus sudah mengasihi kita dengan menyelamatkan kita dari dosa. Ya, nah, ketika kita sudah diselamatkan dari dosa, lalu apa yang kita perbuat? Apakah kita hanya berdiam diri, tanpa melakukan sesuatu? Tidak ya tentunya. Nah, kalian sebagai anak-anak Tuhan yang baik. Nah, lalu apa yang harus kita lakukan untuk Tuhan? Nah, selalu harus apa? Apa yang kita lakukan untuk Tuhan setelah kita diselamatkan? Yuk, mengucap syukur. Selalu mengucap syukur dengan cara apa? Dengan cara selalu berdoa, mengucap syukur Tuhan. Ya. Terima kasih. Kita harus selalu mengucap syukur dengan berdoa, dengan taat, dengan apa yang diperintahkan Tuhan kepada kita. Terus seperti Kak Rini tadi bilang, kita bisa wujudkan kasih yang Tuhan berikan kepada kita, kepada teman-teman kita. Dengan cara apa? Mungkin kalau waktu mau ibadah, adik-adik mengingatkan teman-temannya, jangan lupa ya, nanti kita ibadah yuk bareng-bareng, kita bisa ketemu dalam ibadah hari ini. Kan adik-adik selama ini kan berjauhan, kalian bisa saling mengingatkan, mestinya kan punya nomornya, punya nomor WA-nya, diingatkan. Biar apa? Biar teman-temanmu mengikuti ibadah. Terus kemudian mungkin ada yang sakit, kalian bisa menelpon atau WA, bagaimana kabarnya? Itu adalah sebuah bentuk perhatian kalian kepada teman-teman kalian. Itu adalah wujud kasih juga, karena kalian sudah telepon menanyakan gimana kabarnya, setelah itu kalian juga mendoakan keberadaannya. Ya, itulah adik-adik apa yang bisa kita lakukan untuk kebaikan, untuk kasih yang sudah kita terima dari Tuhan. Nah, Kak Neng mau mengajak adik-adik, kita mau memujikan berlimpah sukacita. Ya, kita mau pujikan berlimpah sukacita di hatiku. Itu ya, kalian di rumah tapi kalian tetap menirukan. Kak Neng. Ya, yuk Kak Arya. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Sekali lagi. Damai sejahtera melalui
bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Nah, adik-adik, yang ketiga enggak usah ya. Kita siapkan persembahan kita. Adik-adik, kemarin kan untuk persembahannya dimasukkan ke amplop. Ini adalah minggu terakhir. Kalian memasukkan persembahan di dalam amplop. Nanti setelah persembahan terkumpul di amplop, di satu amplop ini, nanti bisa dikumpulkan ke gereja. Nanti pengumpulannya mulai hari Selasa ya, karena hari Senin gereja libur. Jadi nanti dikumpulkan hari Selasa sampai dengan hari Jumat jam 8 sampai dengan jam 12. Bisa dimasukkan ke kotak persembahan komisi anak yang tersedia di gereja. Kalau nanti nggak tahu, tanya aja di mbaknya yang admin di gereja, pasti tahu. Ya, oke. Kita mau memberikan persembahan kita mau pujikan bawa persembahanmu. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan, dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dalam suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Ya, adik-adik, kita bawa persembahan kita ke dalam doa. Ya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa yang penuh kasih, terima kasih untuk berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kami setiap hari. Kami mengucap syukur Tuhan. Saat ini kami memberikan persembahan ini sebagai ucapan syukur kami. Terimalah Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, masih ingat kalau ini adalah minggu keberapa ya? Ada yang tahu enggak? Ini minggu keberapa? Kelima. Kalau minggu kelima kita biasanya ada pengumuman apa ya? Ulang tahun. Ulang tahun. Itu kita mengumumkan adik yang berulang tahun. Nah, adik-adik yang berulang tahun pada bulan Januari ini. Nah, adik-adik yang berulang tahun pada Januari ini ada yang datang enggak ini di sini? Aku Kak, datang Kak. Oh, Kak Virgo ya yang datang ya. Kak Ning umumkan untuk kelas besar, kelas Bethlehem dan Yerusalem yang ulang tahun pada bulan Januari ada Jesslyn Ivana Sagala yang berulang tahun pada tanggal 26 Januari yang lalu. Ya, lahirnya tanggal 26 Januari 2010 dari kelas Yerusalem. Cuman satu adik-adik temanmu yang berulang tahun. Ini Jesslyn enggak ada ya? Enggak apa-apa. Ya, oke. Walaupun Jesslyn enggak ada, nanti kalau Jesslyn buka siaran ulangnya, pasti Jesslyn senang sekali. Nah, kita mau mengucapkan ke Jesslyn, selamat ulang tahun Jesslyn, gitu ya. Terus kita mau pujikan, itu panjang umurnya, sehat badannya. Ayo Jesslyn, selamat ulang tahun. Yuk.
Jesslyn enggak datang, enggak apa-apa. Nanti kan Jesslyn kalau mesti buka ya. Mungkin jam berapa nanti Jesslyn buka. Ya. Yuk kita mau pujikan selamat ulang tahun. Panjang umurnya, sehat badannya. Kita sama-sama menyanyikan untuk Jesslyn. Ayo Kak Arya. Panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam lagi. Panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan. Di dalam Tuhan. Nah, adik-adik, karena Jesslyn ulang tahun, kita mau mendoakan untuk Jesslyn. Kita bersama-sama berdoa untuk Jesslyn ya. Kita siapkan hati kita mau berdoa untuk Jesslyn. Yuk, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan-Mu kepada anak-Mu Jesslyn yang saat ini sudah bertambah usia Tuhan. Kiranya Jesslyn akan menjadi anak-Mu yang semakin taat, semakin patuh akan Engkau. Kami yakin dan percaya Tuhan akan selalu memberikan yang terbaik untuk kelangsungan kehidupan Jesslyn. Terima kasih Tuhan. Kiranya doa ini hanya kami panjatkan ke dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Adik-adik, demikianlah ibadah kita pada minggu hari ini. Kita bertemu lagi besok minggu depan. Jangan lupa selalu semangat, selalu mengikuti ibadah. Kalau ada teman-temannya yang kiranya kalian tahu nomor teleponnya diingatkan. Kita sama-sama saling mengingatkan untuk kita bisa bersama-sama beribadah. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu semua. Teman-teman, kita mau foto bareng. Silakan buka kameranya semua. Kak Virgo akan capture dari sini. Bentar ya, Kak Virgo ini tidak fokus ke kamera. Oke, silakan dibuka semua kameranya. Sudah open. Angela, tolong dibuka. Angela, di manakah kau berada? Angela, kita tolong dibuka. Bentar lagi. Oke, Angela. Oke, nggak apa. Semua menghadap ke kamera. Semua siap, senyum semua. Hitungan ketiga ya. Oh, Angela lagi di jalannya. Oke, hitungan ketiga semua senyum. 1, berikan gaya terbaik. 1, 2. Oh, karya. Arya, iya dong.